Nah, yang ke-10 ini sangat-sangat irit pakai banget ya. Karena BBM lagi naik, jadi menurut saya motor untuk harian itu wajib irit. Jadi teman-teman yang lagi cari motor, tonton video ini sampai habis, karena kita akan bahas motor yang konsumsi bahan bakarnya itu super irit. Kalau untuk kategori irit di 2026 kan asalkan 43 sampai 45 km per liter itu sudah bisa dikatakan irit. Tapi yang kita bahas kali ini yaitu super irit. Sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang lagi cari produk perawatan motor ya, seperti sampo motor, semir ban, kemudian pengkilap bodi, langsung aja cek di deskripsi karena saya sudah sortir beberapa produk yang menurut saya harganya oke banget. Sebelum kita bahas daftar motor yang paling irit, kita bahas dulu motor yang kategori irit gitu ya. Yang pertama yaitu 150 cc DOHC seriesnya Honda yang manual ya. Ini rata-rata bisa dapat 43 sampai 45 km per liter seperti di CB, di CBR, CBX ataupun Sonic dan GTR. Jadi itu udah masuk kategori irit. Kemudian untuk Yamaha juga sama ya, 155 PPA manual. Ini lebih irit daripada Honda, lebih irit sedikit ya di 45 sampai 46 km per liter. Jadi motor seperti Yamaha XSR, Vision R, R15, MT15, nah itu masuknya kategori irit. Untuk Matic ya 160 seriesnya Honda seperti PCX, ADV, Vario 160, Honda Stylo itu rata-rata di 42 sampai 45 km per liter. Untuk di Yamaha juga sama ya, Matic gambutnya juga termasuk irit. 155 cc Matic Yamaha itu bisa dapat 40 sampai 42 km per liter. Kalau untuk Lexi mungkin bisa lebih irit lagi karena bobotnya jauh lebih ringan daripada NMAX ataupun Aerox. Untuk yang tadi saya sebutkan itu yang kategori irit ya. Nah, yang akan kita bahas lebih detailnya yaitu yang kategori super irit di atas 48 km per liter. Ini motor-motor yang menurut saya wajib dipertimbangkan di tahun ini ya, terutama kalau cari untuk harian. Nah, data yang gue ambil ini dari Otomotif TV karena media ini pengetesannya itu lebih ke real ya. Kalau macet ya macet, kalau lagi kosong ya gaspol gitu. Jadi kombinasi seperti ini bukan yang diirit-iritin. Jadi ini sesuai dengan realita ya. Kalau kita pakai motor ya macet, kadang ya gaspol. Nanti kalau teman-teman mau cari tes lengkapnya, langsung aja cek di Otomotif TV. Kurang lebih di sini total ada 10 motor yang menurut saya super irit. Kita bahas mulai dari yang paling boros ya. Yang paling boros tapi super irit gitu. Yang pertama ada Suzuki Next 2. Ini rata-rata konsumsi bahan bakarnya di 48,8 km per liter. Nah ini Matic kecilnya dari Suzuki ya, saingannya Honda Beat sama saingannya Yamaha Gear. Jadi buat kalian yang pengen tampil beda, nggak pengen Beat, nggak pengen Gear, tapi kepengen yang irit, Suzuki Next 2. Yang kedua, ini langsung masuk ke motor manual 150 cc. Kalau yang sebelumnya kita bahas, motor manual itu kan masuknya kategori irit aja. Kalau untuk yang super irit itu ada, yaitu Honda CB 150 Verza. Ini memang motor cocoknya untuk cruising, untuk nanjak-nanjak, bukan untuk yang kebut-kebutan ya. Untuk karakteristik dari mesinnya gitu. Jadi ini bisa lebih irit di 49 km per liter. Untuk yang ketiga, ini dari keluarga Yamaha, yaitu Yamaha Grand Filano. Ini Matic kecilnya Yamaha yang kategorinya paling mewah ya, yaitu Yamaha Grand Filano. Mesinnya mirip dengan Vasio sama Gear Ultima juga mirip, ada hybridnya. Dan mesin ini itu bisa tembus sampai 50 ataupun 51 km per liter gitu. Ya ini cocok banget buat kalian yang kepengen motor harian yang irit tapi desainnya itu nyentrik gitu ya. Nyentrik mewah gitu. Nah Grand Filano ini cocok banget. Yang keempat ada Vasio. Nah ini saudaranya dari Grand Filano, tampilannya juga nyentrik, cuma kategorinya di bawahnya, tidak semewah Grand Filano. Untuk konsumsi bahan bakarnya tentu mirip-mirip ya, 50 sampai 51 km per liter. Untuk yang kelima, ini lebih irit lagi, walaupun nggak terlalu banyak ya. Untuk Honda Beat ini 55 sampai 56 km per liter. Yang keenam yaitu Scoopy. Scoopy ini saudaranya ya. Mungkin ada yang belum tahu, untuk Scoopy ini sebenarnya cuma beda bodi aja daripada si Honda Beat ya. Cuma beda bodi sama beda pelek gitu. Jadi ya untuk konsumsi bahan bakarnya mirip-mirip karena basicnya mirip dan untuk bobotnya juga mirip-mirip gitu ya. Di 55 sampai 56 km per liter. Yang ketujuh masih saudaranya lagi yaitu Honda Genio.
Untuk Honda Genio sama konsumsi bahan bakarnya 55 sampai 56 km per liter, karena alasannya ya sama dengan Scoopy ya, cuma beda bodi doang. Jadi kalau teman-teman yang cari matic kecilnya Honda yang masih 110 series, bisa dikatakan konsumsi bahan bakarnya itu sama. Nah, jadi nggak usah irit mana Beat sama Genio, irit mana Scoopy sama Genio, sama. Tinggal teman-teman pilih sesuai selera. Misalkan pengen mainstream ya Honda Beat. Kalau kepengen lebih nyentrik tampil beda, nggak terlalu banyak yang pakai Genio. Pengen stylish ya bisa pilih Scoopy gitu ya. Untuk yang selanjutnya, ini di luar ekspektasi sih. Jadi di atasnya Honda Beat masih ada yang lebih irit dari Yamaha, yaitu Gear Ultima. Walaupun sudah saya singgung di awal tadi ya, kalau Gear Ultima itu mesinnya mirip dengan Grand Vilano, cuma dari pengetesan yang saya dapat infonya, ini dapat 56 km per liter gitu. Ya menyamai Honda Beat lah ya untuk apa ya, pemakaian yang macet, kadang gaspol gitu, dapat 56 km per liter itu sangat-sangat oke ya untuk Yamaha gitu. Yang selanjutnya, ini sebenarnya di pengetesan otomotif TV saya nggak dapat ya, cuma dari datanya motor ini bisa menyentuh 57 km per liter, yaitu Supra X125 ya. Motor yang lemot di putaran bawah itu sangat-sangat irit ya. Ini motor yang pakai pistonnya overstroke ya, jadi tenaga bawahnya lumayan lemot tapi tetap torsinya dapat gitu. Kalau untuk ngebut nggak enak, tapi kalau untuk nanjak oke. Nah, ini dari data yang saya dapat itu 57,2 km per liter sampai 61 km per liter. Itu klaimnya dari Honda. Jadi kita ambil aja dari data yang paling bawah yaitu 57 km per liter dan itu sudah sangat-sangat irit. Nah, yang ke-10 ini sangat-sangat irit pakai banget ya, yaitu RevoFit. Motor yang cukup disegani di jalanan ya. Kalau teman-teman pakai motor ini, kalau nyalip truk gitu, truknya akan ngalah ngasih jalan ya. Ini RevoFit ya atau Revo X itu sama aja. Ini tembus sampai 71,8 km per liter. Ya banyak yang bilang ini sebenarnya apa ya, karena cc-nya lebih rendah daripada Supra X125 jika dibanding dengan Honda Beat. Kenapa lebih irit? Karena ini transmisinya manual atau semi otomatis ya. Jadi loss tenaganya lebih minim daripada si Honda Beat. Jadi kalau untuk Honda Beat bisa dapat 56, ya kalau ini 71 ya wajar-wajar aja gitu ya. Nah, jadi kurang lebih itu untuk motor yang kategori paling irit versi channel ini. Apakah ada yang udah pakai motor-motor yang tadi saya sebutkan? Coba tulis di kolom komentar, menurut kalian irit atau enggak? Ya kalau ngomong nggak irit sih mau pakai. Ya kalau dibandingin sepeda ya nggak irit gitu ya. Ya gitulah. Ini udah irit banget. Ini sebenarnya pengetesan yang normal gitu ya. Kalau ngebut ya ngebut, kalau macet ya macet gitu. Jadi kalau misalkan tesnya itu irit-iritan, ini bisa lebih irit ya, mungkin sampai plus 5 km. Misal kayak tadi saya sebut Gear Ultima bisa 56 km per liter. Bahkan ada juga yang ngetes sampai 70 gitu ya, tergantung rutenya. Karena ini kita ambil yang rata-rata ya, yang kebanyakan orang make gitu, kadang macet, kadang ngegas, kadang gaspol. Nah, kalau mau irit-iritan ya bisa lebih irit lagi, mungkin 5 km per liter lebih gitu ya tambahannya. Kayak Honda Beat juga diklaim sampai 60 km per liter ya, mungkin itu pengetesan eco riding termasuk yang lainnya. Ya kurang lebih itu untuk motor-motor yang super irit. Menurut teman-teman bagaimana? Apakah teman-teman mau ganti motor harian yang teman-teman pakai sekarang? Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.